wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi 'ala kulli hal alladzi qad awjada min nurihi nuran ya'lamu al-huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Kemenak dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita saat ini hari Sabtu yaitu tanggal 9 April tahun 2022 kita bersama-sama berada kembali pada program podcast yang diadakan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, dan untuk saat ini temanya adalah Ramadan melawan hoax, atau kalau orang Banyuwangi bilang hoax. Ada juga yang menyatakan bahwa hoax seperti itu, semuanya adalah benar. Dan saat ini saya ditemani oleh Ustadz Nur Anwar dari Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro, dan mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah. Ini saya harus manggilnya apa biar enak ini? Ya, panggil Mister. Mister ya? Iya. Kebetulan saya yang memandu acara adalah Mister Ali Maki. Oh, gitu. Siap Mister. Siap. Oke. Alhamdulillah. Sahabat Kemenak dimanapun Anda berada, mari kita ikuti dengan seksama. Ya, biasakan untuk menonton hingga selesai, dan jangan lupa like, subscribe, dan isi untuk kolom komentar yang ada. Mari kita ikuti bersama pemaparan oleh beliau Al-Ustadz Nur Anwar, yaitu Penyuluh Agama Islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat Kemenak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puja dan puji syukur tetap kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat sempat, dan khususnya nikmat yang tiada tara, yakni nikmat umur kita telah disampaikan di dalam bulan suci Ramadan. Patut kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para penerus perjuangannya, serta kepada kita semua yang menyaksikan kegiatan pada sore hari ini selaku umat dan pengikutnya baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang mengikuti kegiatan pada sore hari ini senantiasa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di surganya Allah. Amin amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Kemenak dan Mr. Meji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa kita ya sudah diberikan nikmat, sudah sampai di waktu bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana kita sudah berdoa dari 2 bulan sebelumnya ya. Ketika masuk bulan Rajab kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikanlah umur kita di dalam bulan suci Ramadan. Alhamdulillah doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sampai di bulan suci Ramadan. Sahabat Kemenak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman modernisasi ini kita tidak luput dengan adanya gadget. Ya, gadget. Gadget itu saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok, sehingga
kita tidak asing lagi dengan apa yang dinamakan dengan dunia medsos, media sosial, ya. Apalagi ketika kita di waktu-waktu luang, di waktu-waktu lenggang seperti ini, kita seringkali kita ditemani dengan gadget kita. Apalagi juga di dalam bulan suci Ramadan seperti ini, kadang kegiatan-kegiatan kita yang biasanya kita laksanakan menggunakan kekuatan kita, kegiatan-kegiatan yang membutuhkan power kita, itu kan kita kurangi di bulan suci Ramadan, sehingga kegiatan kita lebih banyak ditemani oleh gadget kita saat ini. Nah, dengan adanya gadget kita sudah menjadi kebutuhan pokok, media sosial yang sudah sering kali kita berbaur dengannya, jadi kadang kita tanpa terasa ada sesuatu hal, ada berita atau kabar yang masuk di medsos kita hampir tiap hari tanpa terkecuali kabar tersebut adalah kabar yang bohong atau biasa disebut dengan hoax. Ya, dengan kabar hoax, kabar yang tidak tahu menahu asal usulnya, sumber beritanya juga tidak diketahui dari mana asalnya. Jadi tujuannya tidak jelas. Jadi hoax itu sendiri, Mister, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti adalah berita yang bohong. Jadi berita itu memang dibuat untuk kebohongan. Dan juga berita tersebut itu ketika kita teliti dan kita telaah terkait dengan sumbernya atau referensinya, itu tidak akan ketemu. Nah, verifikasinya tidak jelas seperti itu. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita akan sedikit berbincang terkait berita-berita hoax, khususnya yang ada di bulan suci Ramadan ini, Mister, seperti itu. Sahabat Iman dimanapun Anda berada, demikian mukadimah yang sudah dipaparkan oleh Al-Ustaz Nur Anwar tentang berita atau tentang hoax. Ya, ada berita, ada juga konten-konten yang lainnya tentunya ya. Ya Ustaz, untuk hoax ini mungkin ada ciri-cirinya, ya. Jadi sehingga masyarakat dan sahabat benar yang ada di mana saja berada itu bisa mencegah, bisa mencegah atau mengetahui. Kira-kira hoax itu seperti apa ciri-cirinya? Baik, Mister. Jadi ketika kita menerima suatu informasi, baik itu berita tulis ataupun gambar ataupun video, itu ketika kita menerima jangan serta-merta kita tanggapi dengan hal yang benar saja. Nah, jadi kita harus teliti, harus kritis juga. Jadi kita bisa mengetahui hal-hal atau berita-berita yang kita terima itu masuk dalam kategori berita hoax atau tidak. Itu diantaranya salah satunya yang seperti tadi, beritanya itu tidak bersumber. Tidak sumbernya. Nah, jadi ketika kita meneliti dari mana sih sumber dari berita ini, itu tidak ada. Tetapi berita itu kalau yang membuat pasti ada. Membuat pasti ada. Tetapi si pembuat ini mungkin itu cuma mendengarkan dari rumor ataupun menurut si anu, si A, si B, si C, padahal dia sendiri tidak mengetahui keaslian dari berita itu dan dibuatlah berita oleh si pembuat. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, berita hoax itu bisa kita lihat itu ketika kita menerima berita, meskipun itu berita itu benar adanya di awal kali. Contoh, biasanya kita sering menerima dari grup-grup WA atau WA dari teman-teman sahabat-sahabat kita itu terkait dengan fadilah-fadilahnya sesuatu hal. Contoh fadilahnya membaca apa, membaca sholawat atau membaca surat apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, fadilah di situ benar adanya, tetapi ketika itu sudah ditambahi sesuatu hal yang berlebihan, dilebih-lebihkan, nah itu juga bisa mengandung hoax nantinya. Ya, contoh kan biasanya kita sering menerima berita itu terkait dengan fadilahnya membaca sholawat umpamanya sekian ribu kali umpamanya.
Insya Allah kita akan diberikan syafaat baginda Muhammad. Tetapi di bawahnya ditambahi dengan si pembuat berita itu, sebarkan, ya kan? Sebarkan berita ini ke 20 teman Anda, maka akan mendapatkan rezeki yang, ataupun sebaliknya, kalau Anda tidak menyebarkan ke 20 teman Anda atau ke 20 grup, maka musibah dalam waktu dekat akan terjadi. Nah, di situ ciri-cirinya berita hoax. Salah satu ciri-cirinya ya, selalu biasanya sering terjadi di masyarakat. Kadang dibumbui dengan copas dari grup sebelah. Di situ kadang segera kirim, segera kirimkan, segera viralkan umpamanya. Tapi kalau cuma sekedar viralkan gitu, mungkin minta bantuan ya. Kadang membuat konten supaya dibantu untuk diviralkan, like, subscribe mungkin bisa saja. Tetapi ya kalau hoax itu lebih cenderung menakut-nakuti, melebih-lebihkan. Jadi seperti itu. Ada yang melebih-lebihkan dengan hal yang positif seperti Mister yang katakan tadi, kalau 20 ini diberikan kepada teman Anda, dikirim ke teman Anda, maka rezeki akan menghampiri kita. Ada juga kan yang tadi yang sebaliknya, bisa akan mendapatkan musibah dalam waktu dekat. Nah, seperti bisa itu. Mendapatkan jodoh 4. Iya. Seperti itu, Mister. Itu termasuk ciri-cirinya berita hoax. Ya. Ada yang lain, Mister, ciri-ciri dari hoax? Ya, mungkin seperti itu ciri-cirinya. Nah, jadi dengan ciri-ciri seperti itu, kita sebagai penerima berita itu harusnya bisa waspada. Kalau kita sudah menerima berita, apalagi di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan ini kita kan pastinya kalau pagi atau siangnya kita itu shaim ya, puasa dalam artian sepenuhnya, bukan hanya mulut kita saja yang puasa, tetapi mata kita juga puasa dari hal-hal yang kita lihat maksiat mungkin. Telinga kita juga mengundang syahwat, kemudian telinga kita juga berpuasa dari mendengarkan hal-hal yang mungkin ya juga bisa membuat maksiat juga di telinga kita, ghibah dan fitnah atau berbau porno. Itu juga termasuk ketika ada cerita-cerita seperti itu, maka telinga kita di bulan Ramadan harus juga ikut puasa. Termasuk juga salah satunya jari-jari kita, Mister. Jadi jari-jari kita khususnya di bulan Ramadan ini juga harus ikut puasa. Jangan mentang-mentang kita menerima info ataupun berita yang kita terima sehingga dengan mudahnya kita mengirim balik, mengirim ulang kepada teman-teman kita ataupun ke grup-grup yang lainnya tanpa kita cek terlebih dahulu kebenaran dari berita tersebut. Dikhawatirkan berita itu mengandung hoax seperti itu. Sampai saat ini Ustaz, banyak sekali yang tidak bisa membedakan, ya beberapa ya yang kurang bisa membedakan bahwa ini adalah konten yang hoax, konten yang benar, seperti itu. Bukan hanya berita Ustaz, bahkan mungkin video juga yang parodi, bahkan musibah. Padahal itu tahunnya bukan tahun saat itu. Seperti itu Ustaz. Di situ termasuk juga tujuan, Mister. Jadi tujuan dari si pembuat berita hoax itu ada beberapa macam tujuannya. Mungkin diantaranya ya, tujuan dari si pembuat berita hoax itu tadi mungkin sekedar lelucon. Guyonan ya. Saya dalam ajaran agama kan lelucon, walaupun lelucon lucu tapi dusta. Kalau dusta ya tetap dilarang. Ketika kita mau bikin berita bohongan, contoh saya pengen bergurau sama Mister, saya buatkan berita Mister pada hari ini tidak puasa, ternyata makan ada di pojokan kantor, umpamanya seperti itu. Itu sebenarnya saya membuatnya hanya ingin untuk guyonan saja, untuk lucu-lucuan. Tetapi ketika kita share, ketika kita bagikan kepada orang lain yang menerimanya kan dari berbagai macam pihak. Ada yang mengambil secara tidak secara guyonan, secara memang benar-benar ini berita utuh, berita benar sehingga di-share kembali, ditanggapi seperti itu. Ada juga yang menerima ini guyonan seperti itu. Nah, khawatirnya seperti itu. Tujuan yang pertama memang membuat berita hoax itu kadang cuma sekedar guyonan. Kadang juga iseng, Mister. Iseng-iseng ketika kita kita tiba-tiba nggak ada kegiatan di waktu istirahat gitu. Waktu istirahat kerja kita iseng-iseng mau buat
berita apalah gitu. Nah, itu ngeprank lah ya. Ngeprank ya, kasarannya ngeprank ya, ngeprank. Nah, di situ juga kadang kita nerngiyang. Kan orang yang iseng itu kita tanpa didasari sumber berita yang akurat. Nah, hanya gambaran saja yang ada di situ sehingga di-share. Itu juga tujuan, termasuk salah satu tujuan dari orang membuat berita hoax ya. Kemudian ada juga orang itu kepingin terkenal, Mister. Ya, jadi sahabat Kemenak, kadang kita melihat teman-teman kita kepingin terkenal, itu membuat konten-konten yang sekiranya itu bisa mendongkrak nama dia. Meskipun itu bohong, dusta, atau hoax yang dilakukan. Nah, tujuannya juga seperti itu. Nah, kalau orang saat ini bicaranya itu biar viral ya, biar viral, biar semakin naik nama kita. Meskipun itu kadang disayangkan, sangat disayangkan, yang dituju itu dengan jalan-jalan yang tidak baik. Contoh membuat berita hoax seperti itu. Kemudian intinya nanti kalau sudah seperti itu ya ingin mendapatkan like, komen, subscribe supaya lebih banyak. Jual seperti itu. Itu termasuk tujuan juga dari berita hoax. Padahal efek negatifnya adalah tentu hoax ini kan bukan hanya didiamkan seperti itu saja. Ada yang kontennya adalah untuk fanatisme atau juga untuk stressing orang dan lain sebagainya. Itu juga termasuk ketika kita di kegiatan-kegiatan yang berbau pilihan. Nah, sering kita menerima berita-berita mungkin yang notabene adalah saling menjatuhkan. Nah, itu juga termasuk berita hoax, Mister. Jadi sahabat, ketika mungkin sudah kita lalui ketika masa-masa pemilihan, entah itu pemilihan presiden atau pemilihan gubernur dan bupati, pemilihan di bawah-bawahnya, ya, itu biasa kita sering menerima informasi-informasi padahal informasi itu dusta. Informasi itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi memang tujuan membuat berita hoax itu salah satunya juga ingin mengangkat salah satu dari orang tersebut, umpamanya seperti itu. Kemudian ingin mengalahkan pamor dari orang tersebut. Nah, di situ sambil menjelek-jelekkan. Nah, di situ juga ujaran-ujaran kebencian lalu kemudian muncul seperti itu. Muncul berita hoaxnya juga dimunculkan seperti itu. Itu termasuk salah satu tujuan juga, Mister. Dari pemaparan yang Ustadz sampaikan ini kan otomatis ini ada efek negatif, Ustaz, ya. Apa upaya pemerintah? Apakah ada hukumnya untuk konten hoax ini? Apakah ada panis dan sebagainya? Sebelum kita ke pemerintah, kalau di dalam agama kita sendiri, di dalam agama Islam itu jelas ketika kita sudah berbohong itu pasti sudah dihukumi haram, ya, tidak boleh. Jadi berita hoax itu sesuai dengan surat An-Nur ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabul alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita hoaxnya tadi, fahisyah, berita yang sangat amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, maka bagi mereka lahum adzabun alim, adab yang sangat pedih, fid dunya wal akhirah, baik di dunia dan juga di akhirat. Itu sudah jelas dikatakan di dalam surat An-Nur ayat 19. Jadi bukan hanya siksa yang akan kita terima di akhirat, tetapi kalau di dunia sudah pernah melakukan hal seperti itu dan diketahui oleh masyarakat, maka akan mendapatkan siksa yang luar biasa di dunia, termasuk dijauhi oleh sesama manusia. Nanti ada perlawanan, pastinya, kemudian ada pengusutan apalagi nanti ketika itu sampai sudah masuk di ranahnya undang-undang ITE kan seperti itu, pasti nanti ada konsekuensi tertentu begitu.
Baginda Muhammad Rasulullah juga bersabda terkait dengan berita hoax ini, diriwayatkan dari Abu Hurairah, Imam Bukhari radhiyallahu an, bahwasanya Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini Baginda Muhammad ini bertanya kepada para sahabat. Nah, pertanyaannya seperti ini, maukah kalian aku beritahu tentang sebesar-besarnya dosa besar? Jadi sebesar-besarnya dosa besar. Jadi dosa yang paling besar, yang paling besar ini yang mau diberitahu oleh Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa penjelasannya Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu yang pertama, mempersekutukan Allah. Al-isyraku billah, mempersekutukan Allah atau syirik kepada Allah. Itu yang pertama. Dosa sebesar-besarnya dosa besar, yang pertama adalah syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Itu juga termasuk salah satu dosa yang besar, sangat besar. Kemudian setelah memberikan penjelasan dua kategori tadi, Baginda Muhammad Rasulullah bersandar menyandarkan tubuhnya, kemudian tidak berselang beberapa lama, kemudian dilanjutkan kembali, diutarakan kepada para sahabat, ketahuilah juga, katanya Baginda Muhammad, ketahuilah juga wahai sahabat, bahwasanya sebesar-besarnya dosa besar itu termasuk perkataan yang dusta dan persaksian yang dusta. Jadi waquluz zur, kemudian wasyahadatuz zur, itu termasuk salah satu sebesar-besarnya dosa besar. Jadi sudah jelas di agama kita itu bahwasanya kebohongan ataupun kita membuat berita yang bohong atau berita hoax dan menyebarkannya itu termasuk dalam kategori sebesar-besarnya dosa yang besar, Mister. Sahabat menarik dimanapun Anda berada, cukup menarik ya, luar biasa. Jadi perlu kehati-hatian dari kita semuanya, teliti akan konten-konten baik itu parodi, kesedihan, musibah ataupun apa saja, bahwa di sana juga ada yang mengandung konten hoax yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Nurul Anwar ini tadi. Dan Ustadz, luar biasa, sangat menarik sekali. Mungkin ada pesan atau yang mau disampaikan kepada sahabat Kemenak dan pemirsa dimanapun berada. Sahabat Kemenak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bulan suci Ramadan ini, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, kita dituntut untuk berpuasa, baik itu kita puasa mulut, puasa mata, puasa telinga, dan puasa seluruhnya, dan juga puasa jari-jari kita. Bukan hanya di dalam Ramadan sebenarnya, tetapi di bulan-bulan yang lainnya kita dituntut juga harus berhati-hati ketika kita menerima informasi ataupun berita yang sudah kita terima, haruslah kita cek terlebih dahulu. Jadi di dalam Al-Quran sudah jelas, di dalam surat Al-Hujurat ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jadi sudah jelas. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa suatu berita, maka cross checklah terlebih dahulu, periksalah terlebih dahulu, telitilah terlebih dahulu. Jangan sampai ketika kita sudah menyebarkan berita tersebut, ternyata beritanya dusta atau berita hoax. Jadi harus kita teliti, cek dan rechecklah terlebih dahulu. Harus sering-sering kali kita ngecek. Paling tidak kita bertanya kepada teman kita sebelum ngecek. Saya dapat berita ini seperti ini. Benar apa tidak? Iya, kira-kira benar atau tidak? Dan juga kita sudah di dalam pemerintah, khususnya di Kementerian Kominfo, itu juga sudah bisa kita untuk ngecek berita ini, berita hoax atau tidak. Kita di Google aja kita keluar, biasanya kita sharing gitu, kita sudah diberitahu sama
Kementerian Kominfo Admin bahwasannya Google-nya. admin Google-nya bahwasannya berita yang ini hoax umpamanya seperti itu harus kita cross check. Jadi terlebih dahulu sebelum kita bagikan informasi atau berita yang kita terima, alangkah baiknya kita harus cross check kita teliti terlebih dahulu. Seperti itu, Mister. Ya, luar biasa, sahabat benak dimanapun Anda berada. Dan demikian pemaparan tentang hoax dan juga konten-konten apa yang termasuk hoax, ciri-cirinya dan penanganannya, preventifnya serta tujuannya, ya, dan nasihat dan saran yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nurul Anwar itu luar biasa. Jadi kita harus betul-betul teliti, hati-hati, ya. Fatabayyanu, maka telitilah, cross check terlebih dahulu. Fatabayyanu harus memang itu. Itu karena perintah dari Al-Qur'an, fatabayyanu harus kita teliti. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, karena waktunya yang sangat terbatas sekali, ya, mohon maaf, nanti bisa kita lanjutkan siap, sesi selanjutnya, ya. Ustaz. Saya tunggu untuk tema-tema selanjutnya di waktu dan sesi yang sama. Siap, Mister. Mudah-mudahan, Mister, karena kita di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita semua bisa Amin, terjaga amin. dari hal-hal yang seperti itu tadi. Yes, dari kita membuat konten-konten yang hoax dan ikut serta menyebarkan berita hoax, mudah-mudahan kita bisa terjaga dari hal-hal seperti itu. Dan mudah-mudahan bisa mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Amin, amin ya Rabbal alamin. Sahabat benak dimanapun Anda berada, demikianlah apa yang sudah kita lakukan dalam program podcast dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Luar biasa, dan jangan lupa Anda tetap like, share, dan juga subscribe, dan ditunggu juga komentarnya di kolom komentar yang ada di channel podcast dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Saya Mr. Ali Maki dan juga Nurul Anwar mengucapkan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.